Ia adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ayahnya, lalu Abdul Hamid, bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara dan telah wafat pada tahun 2015. Sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Muslimah yang juga telah wafat pada tahun 2005. Fatah tinggal dan tumbuh sampai remaja di Pancor. Ia mengenyam pendidikan SD di Madrasah Ibtidaiyah NW3 Pancor, melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Solong, menamatkan SMA di SMA Negeri 1 Solong, dan akhirnya lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2007, beliau melanjutkan kembali pendidikannya dan lulus sebagai sarjana S1 di Universitas Airlangga, mengambil jurusan Hubungan Internasional di tahun 2015. Ia pernah menetap selama 5 bulan di Surabaya setelah menikah pada tahun 2019. Namun, pada awal tahun 2020, ia akhirnya kembali lagi ke Lombok dan tinggal di Lembah Hijau, Desa Ijobalit, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini. Dilahirkan sebagai seorang anak yang dituntut untuk terus mengejar ranking 1 di sekolahnya, membuat Fatah selalu berfokus pada bidang akademik. Akademik yang selalu di kepala saya, jadi itu yang selalu saya kejar. Bahkan di SMP 1 pernah menjadi juara umum. Ketika lulus di SMA 1, saya mulai berbelok arah gitu, artinya saya tidak begitu tertarik untuk mengejar akademik, tapi saya mulai menemukan hobi menulis saya. Ya, saya ke perpustakaan dan banyak membaca buku-buku sastra, kemudian tertarik untuk menjadi penulis. Sejak saat itu, Fatah menyadari bahwa ia tidak ingin mengikuti jejak orang tua serta saudara-saudaranya untuk menjadi seorang ASN. Ia memilih untuk menjadi seorang penulis karena ia ingin merasa lebih bebas dalam berkarya. Memilih menjadi penulis yang condong lebih independen, kita lebih bisa mengatur waktu kita secara lebih fleksibel. Kemudian karena itu memang bidang yang memang saya tekuni, saya tertarik sekali di bidang menulis. Kenapa menulis? Karena saya mikirnya gini, kita pintar, kalau pintar buat diri sendiri nggak berguna menurut saya. Nah, tapi dengan menulis kita bisa menyebarluaskan gagasan kita, pemikiran kita, itu bisa dibaca oleh banyak orang. Salah satu orang yang menginspirasi Fatah untuk terjun ke dunia tulis-menulis adalah Rini. Rini merupakan teman Fatah semasa SMP. Pada tahun 2021, tepatnya di bulan November, Fatah mendirikan sebuah komunitas bernama Kelas Menulis Tepi Danau yang berlokasi di area wisata Lembah Hijau. Fatah menyulap area wisata yang sudah vakum sejak tahun 2018 ini menjadi kawasan yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Fatah telah menuangkan banyak sekali ide-idenya ke dalam bentuk buku. Hingga saat ini, ia telah menerbitkan 3 buku solo. Tidak hanya itu, ia juga ikut andil dalam menulis 15 buku antologi lainnya. Namun, usahanya tersebut tentu saja membuahkan hasil yang setimpal dengan kerja kerasnya. Bayangin ada buku saya yang Love Journey ini buku antologi. Itu buku terbit tahun 2013. Ini buku ini malah sudah ada di Perpustakaan Nasional Australia. Buku solo saya yang pertama, Revolusi Lombok, itu malah ada di Perpustakaan Nasionalnya Singapura. Nah, bayangin loh, saya riset di Lombok selama 6 minggu untuk buku itu, kemudian balik ke Surabaya dan mengerjakan buku itu selama 8 minggu, terbit 2011, buku ini malah ada di Singapura gitu. Fatah kemudian menikah pada tanggal 23 Februari 2019. Istrinya bernama Baik Siti Hajar Handayani. Pada tanggal 16 Agustus 2020, Fatah dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Lalu Aksa Raimi.
Fatah dan istrinya juga memiliki sebuah usaha brownies bernama Brownies yang dirintis sejak tahun 2016. Ide awal untuk membangun usaha ini berawal dari istrinya. Adik-adik pokoknya jangan batasi diri, ya. Jangan batasi diri bahwa saya cuma ngerjain ini aja deh gitu. Tapi buka diri, cari tahu, kemudian berani untuk berpikir, punya mindset tumbuh, growth mindset. Mindset tumbuh ini artinya kita berani menantang diri kita dengan hal-hal baru, ya. Jangan hanya berpuas pada satu bidang, habis itu kita leha-leha kayak gitu. Tapi cari terus, eksplorasi terus kemampuan di dalam diri kita, karena kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak menggalinya kayak gitu.